Shalom adik-adik. Kok Kak Cila sendirian ya? Oh iya, Kak Siti. Iya Kak Cila, ada apa ini Kak Cila? Hari ini kita mau ibadah sama adik-adik sekolah minggu loh Kak. Yang di rumah? Oke, kita sapa dulu yuk. Oke. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya Kak Cila? Luar biasa. Yes. Kak Siti apa kabarnya? Baik, tapi kita anak sekolah minggu punya yel-yel loh Kak Cila. Mau tahu Kakak? Mau dong Kak Siti. Apa kabar adik-adik? Saya anak Tuhan selalu ceria. Itu Kak. Jadi kita anak Tuhan selalu ceria. Kenapa Kak? Karena kita selalu memuji Tuhan. Jadi harus ceria Kak Cila. Itu Kak Cila. Tapi sebelum kita mau ibadah Kak, kita harus berdoa dulu Kak Cila. Sama adik-adik yang di rumah, ambil sikap berdoa. Tapi kayaknya ada lagu satu lagi Kak. Lagunya tentang jari-jari berdoa. Kak Cila tahu? Kayaknya tahu deh Kak. Sama-sama ya kita Oke, nyanyi Kak Siti. sama adik-adik yang di rumah. Siap ya Dek? Kita mulai ya. Jarinya adik-adik di atas ya. Nanti ikuti kakak dulu. Gini, ini jari ke kelingking. Jadi nyanyinya ya Kak Cila. Ini jari kelingking manis, manis. Ini jari manis, teng tong, teng tong. Ini jari tengah, tuk tuk tuk. Jari telunjuk, bik bu, bik bu. Ini ibu jari, semuanya jari tanganku. Oh senangnya, hatiku senangnya, jari-jariku dapat berdoa. Untuk adik-adik yang di rumah, ambil sikap berdoa. Biar kita berdoa sebelum ibadah kita dimulai ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pada hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami, kakak-kakak sekolah minggu, juga adik-adik sekolah minggu yang di rumah, untuk beribadah bersama meskipun dengan ibadah online. Tapi Tuhan itu tidak membuat kami malas untuk beribadah, untuk memuji Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih juga telah Engkau berikan kesempatan juga kepada kami Tuhan, telah Engkau berikan kesehatan kepada kami Tuhan, sehingga sampai saat ini kami masih dalam keadaan sehat, kami masih Engkau berikan panjang umur, kami masih Engkau berikan kesempatan untuk berjumpa dengan teman-teman dan saudara-saudara kami dimanapun berada Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami juga mau beribadah dengan kakak-kakak kami. Lindungi kami Tuhan, berkati kami Tuhan agar ibadah ini menjadi garam dan terang bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Oke, Kak Cila, hari ini minggu apa ya Kak? Nama minggu kita hari ini minggu apa Kak Cila? Seingat Kak Cila kayaknya namanya Minggu Pentakosta 1 ya Kak ya? Artinya apa tuh Kak? Ada yang tahu adik-adik di rumah? Ada katanya Kak. Apa itu Dek? Betul, turunnya Roh Kudus. Pinter-pinter loh adik-adik di rumah itu. Iya. Kak Cila, Kak Siti punya lagu yang berhubungan dengan nama minggu kita hari ini. Kakak mau tahu? Mau dong. Biar kita nyanyikan sama-sama dengan adik-adik yang di rumah. Mau kan Dek? Mau ya? Mau, oke. Nyanyian lagu kita judulnya apa Kak? Hormat bagi Allah Bapa. Oke, untuk adik-adik, mari kita bernyanyi bersama kakak-kakak di sini. Oke.
tadi kita sudah bernyanyi, selanjutnya kita akan mendengarkan foto yang akan dibawakan oleh Inang Sintua. Adik-adik diperbolehkan untuk bangkit berdiri agar kita bisa bersama-sama mendengarkan fotonya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita berdoa. Sinar surya cemerlang terang Allah yang semarak, ya sinarilah terang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Amin. Oke, adik-adik silahkan duduk kembali. Kita akan mengucapkan hukum Taurat 1 sampai 10. Jadi adik-adik yang di rumah sama-sama kita mengucapkan dengan inang sintua kita. Kita akan mendengarkan hukum Taurat Allah. Saya akan membacakan buat kita semua. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah titah Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan foto dan juga hukum Taurat. Selanjutnya kita akan bernyanyi. Lagunya apa Kak Siti? Lagunya dari buku Ende nomor 73. Aku mau mendengar. Tapi Kak Cila, sebelum kita mendengarkan epistel, adik-adik yang di rumah siapkan dulu Alkitabnya ya. Jadi nanti pada saat Inang Sintua menyebutkan epistelnya, biar sama-sama kita membacanya. Oke? Oke Kak Siti. Nah, kita dengarkan dulu lagunya ya Kak. Aku mau mendengar. Aku mau mendengar firman-Mu Tuhan. Aku mau mendengar firman-Mu Tuhan.
Pistel sebagai ayat bulanan, ayat hafalan buat kita minggu ini. Kita akan ambil dari firman Tuhan yang tertulis di dalam Yeskiel 37 ayat 14. Ya, kita buka buku Alkitabnya dari Yeskiel 37 ayat 14. Saya akan bacakan. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan epistel. Sebentar lagi kita akan mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh Inang Sela. Alkitabnya tetap dibuka ya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, tadi kita telah menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan. Nah, saat ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Gimana? Adik-adik udah siapkan Alkitabnya belum? Udah ya? Duduk yang manis. Kita mau dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa yang benar sudah ditunjukkan? Ya, kita berdoa ya. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi kami, Bapa yang selalu mencintai kami, dan kami boleh merasakan cinta dan kebaikan Tuhan saat ini ketika kami masih dalam keadaan sehat dan masih berada di antara orang-orang yang kami kasihi dan yang mengasihi kami. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong adik-adik kami di rumah untuk boleh dengan tertib memberikan hati dan pikiran mereka untuk boleh dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami serahkan hanya kepadamu. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik boleh buka Alkitabnya. Nah, hari ini selain dari hari Minggu ketika kita ibadah secara online, kita juga mau mengingat sesuatu hal yang berhubungan dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, hari apa ini, Dik? Hari Minggu, Kak? Iya benar. Nah, tapi selain itu kita mau mengingat hari turunnya Roh Kudus. Pernah dengar gak yang namanya hari Pentakosta? Iya, hari ini kita diingatkan kembali bagaimana Tuhan Yesus berjanji kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke surga. Ia berjanji bahwa murid-murid Tuhan Yesus akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi turunnya Roh Kudus itu namanya hari Pentakosta ya, Dek. Nah, adik-adik boleh buka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai dengan 18. Kakak kasih waktu ya 5 detik. Oke. Nah, sudah dibuka Alkitabnya, Dek. Nah, coba lihat dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 18. Kakak baca dari sini, adik-adik boleh baca di rumah serentak ya kita ya. Demikian firman Tuhan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi
itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Nah, demikian kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, di sini pada saat itu berkumpullah murid-murid Tuhan Yesus dan bersama orang-orang Yahudi. Mereka berkumpul di suatu tempat, dan ketika itu para murid-murid Tuhan Yesus berbahasa yang lain, bukan bahasa mereka pada saat itu. Jadi orang-orang pada ketakutan. Kenapa ya mereka? Nah, di situ muncul atau datanglah lidah-lidah berupa lidah-lidah api turun ke atas mereka masing-masing, dan mereka berbahasa dengan bahasa yang lain. Nah, itulah yang nampak bahwa disitulah turunnya Roh Kudus ke masing-masing murid. Nah, pada saat itu orang-orang yang berkumpul kira-kira 120 orang. Banyak ya. Nah, mereka berbicara tetapi mereka mengerti. Nah, mereka yang melihat itu heran. Kenapa ya? Apakah mereka mabuk? Namun ternyata dijelaskan di dalam kebenaran firman Tuhan bahwa rasul-rasul itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah rohnya Tuhan yang dimateraikan di dalam diri masing-masing rasul. Nah, ketika mereka sudah dimateraikan dengan Roh Kudus, rasul-rasul pada saat itu merekalah awalnya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jadi turunnya Roh Kudus itu diingatkan dan disebutlah dengan hari Pentakosta. Nah, adik-adik, apakah kita dipenuhi Roh Kudus? Iya. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus, Roh Tuhan itu dimateraikan di dalam hati kita. Dan itu bisa kita rasakan ketika kita percaya bahwa satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita hanyalah di dalam Yesus Kristus. Dan orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, yang sudah dimateraikan oleh Roh Tuhan, dia akan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana? Kak, aku percaya kepada Tuhan. Nah, berarti Kak, Roh Kudus ada di dalam hatiku? Iya. Nah, ketika kamu misalnya disuruh oleh orang tua di rumah, maka ketika kamu mendapat disuruh oleh orang tua, maka dengan senang hati, iya Ma, akan saya kerjakan. Nah, itu salah satu anak yang memiliki roh penurut, ya. Kemudian ketika bangun tidur, terus kamu rindu, ada kerinduan untuk membaca firman Tuhan, namanya saat teduh. Nah, itu kita juga dipenuhi dengan Roh Kudus. Artinya Roh Tuhan itu dimateraikan di dalam hati kita. Maka yang kita lakukan adalah hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Dan itu nampak. Orang lain melihat kita seperti berbeda. Berbeda ya, dia kok kayaknya baik sekali ya. Kayaknya dia itu mau berbagi ya. Kenapa ya? Nah, orang lain bisa melihat bahwa kita itu adalah anak Tuhan yang dipenuhi dengan Roh Kudus atau roh yang diberikan atau dimateraikan dalam hati kita lewat hidup kita yang benar. Jadi adik-adik, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa turunnya Roh Kudus itu terjadi ketika Yesus sudah naik ke surga. Ya, hari ke-50 katanya. Jadi adik-adik, nah sekarang adik-adik bagian kita adalah mengerjakan apa yang maunya Tuhan. Karena keselamatan sudah kita berikan, sudah Tuhan berikan bagi kita. Jadi adik-adik di rumah,
Mari berlomba-lomba mengerjakan hal yang benar yang menyenangkan hati Tuhan, karena kita sudah diselamatkan dan roh Tuhan ada pada diri kita. Nah, demikianlah firman Tuhan yang kakak sampaikan. Kiranya firman Tuhan ini boleh bertumbuh di dalam hati kita dan kita berbuah melalui perbuatan-perbuatan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Kami diingatkan kembali peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas diri para murid-murid Tuhan Yesus. Dan pada saat ini kami mau Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus itu untuk membimbing kami, mengajari kami sebagai anak-anak Tuhan untuk boleh melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, hal-hal yang baik yang boleh kami berikan bagi orang-orang yang berada di sekitar kami. Kami tahu Tuhan, kalau dengan kekuatan kami tidak mampu, tapi kami percaya bahwa Tuhan yang akan memampukan kami. Untuk itu Tuhan, tolonglah adik-adik kami di rumah, ketika mereka juga boleh melewati hari-hari mereka di dalam pembelajaran secara online. Bahkan juga Tuhan, ada adik-adik kami yang akan mengikuti ujian sekolah. Kiranya Tuhan juga yang boleh memampukan setiap adik-adik kami ini, sehingga mereka boleh mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan dan juga kepada orang tuanya. Inilah hidup kami Bapa. Ampuni kami untuk setiap dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kak Cila, tadi kakak dengar nggak firman Tuhan yang disampaikan sama Inang Sela? Dengar dong Kak Siti. Dengar ya. Jadi adik-adik yang di rumah, kalau dengar tadi firman Tuhan yang disampaikan sama Inang Sela, tulis di kolom komentar ya. Kak Cila, ada kabar gembira loh. Kabar apa Kak Siti? Perlombaan kita diperpanjang waktunya Kak Cila. Wah, sampai kapan Kak? Sampai akhir bulan Mei. Jadi bagi adik-adik yang belum mengirimkan kreativitasnya, silahkan kirim Ke nomor kakak sekolah minggunya di sebelah sini ya. Kak Cila, kita sudah lama ya nggak menyapa adik-adik yang berulang tahun. Bener juga Kak Siti. Bagi adik-adik yang di rumah yang ulang tahun di bulan Mei, kakak abang terus sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, Sehat selalu, jadi anak yang pintar, tidak melawan orang tua, dan selalu mengandalkan Tuhan. Adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai. Tapi sebelum itu, Kak Cila mau tanya, adik-adik masih ingat gak buah-buah roh? Wah, kayaknya semuanya masih ingat ya. Buah-buah roh itu ada 9. Kalau begitu, kita nyanyikan lagu Buah Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai
Kita akan menutup ibadah kita. Mari kita sama-sama tunduk kepala. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita damai sejahtera. Amin.